Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali part 2 ya. Saya akan meriak podcast obrolannya Farel dengan Mas Rais ya. Teman-teman pasti sudah follow dong Farel Prayoga Official ya. Yuk di subscribe, jangan lupa ya, kita ikutin cerita-cerita Farel terbaru. Apakah isinya hanya podcast atau kegiatan Farel atau lagu-lagu Farel? Kita lihat ya. Saya akan meriak ini di part yang kedua ya. Jadi tanpa berpanjang lebar, kita akan langsung gas videonya. Namun seperti biasa, yuk follow, bantu saya dengan cara subscribe, like, comment, and share di Kas Entertainment. Check it out. Oke, kita mulai dari tengah videonya ya. Yuk gas. Ini atau tahun depan Farel harus seperti apa? Target apa dulu nih, dalam arti apa? Enggak kah? Mungkin dari karya ya. Kan ini kan ada kemungkinan Farel ingin karyanya ke depan seperti apa gitu. Mungkin dari keinginan Farel dulu ya. Ya ini dari keinginan Farel tuh harapan Mas Rais kepada Farel. Farel pengennya seperti apa? Itu kayak nggak usah di-spill ya. Aku juga ada ngomong sama Om Rais juga, teman. Enggak, boleh spill dulu. Oh, nah ini ketahuan banget bukan settingan guys. Jadi Farel juga tidak kasih statement apapun. Dia nggak mau spill. Nggak apa-apa ya dibahas ya. Ya, berarti salah satu keinginan Farel sudah tercapai lah ya. Itu hasil kita kumpul dalam 1 bulan terakhir ini ya. Nah, next Farel kan ketika umur 17 nanti kan udah bisa nyetir dong. Farel udah bisa nyetir ya sekarang, udah ya. Nah, next itu kan 17 kan otomatis Farel udah bisa bawa mobil tuh. Farel ada nggak mobil impian Farel yang mau dibeli? Nah, ini loh apa? impian seorang Farel. Ya, tapi mereknya BMW. Oh, BMW serinya apa, lebih suka mobil-mobil sport gitu atau gimana? Nah, juga. oh serinya nggak dikasih tahu, tetapi BMW. Oh iya, tapi nggak cakep lah mobilnya ya, suka ya. Nggak ada targetnya. Jadi dengan ada Keren, target, bagus, impiannya luar biasa guys. Semakin giat berkarir ya, untuk menabung sehingga bisa capai nanti ya, karena harganya juga fantastis ya. Oke, berikutnya Farel kira-kira apa yang mau dibahas? apa ya? Tuh, Farel bingung. Nggak ada sih. Kalau Katanya. pertanyaan Om Rais mungkin mengenai sedikit Farel udah pengen banget nggak sih ketemu sama ibu kandung Farel? Bilang pengen pasti, pengen. Nah, cuman ini pribadi aja, aku juga belum bilang kok kayak aku tuh pengen ketemu ibuku yang benar-benar ketemu kayak bener-bener talk gitu. Habis itu gimana ya, sebetulnya aku masih belum siap buat publish muka ibu kan, karena ya izin dari beliau lah ya. Ya juga Tunggu izin dari beliau. Di HTV juga ada yang minta ke Om Rais tadi. Om Rais enggak? Nah guys, artinya ini kejadiannya sebelum Farel ketemu sama ibu kandungnya ya. Dia pengen ketemu di saat yang benar siap ya. Jadi ada deep talk juga. Jadi ada obrolan yang memang harus dalam antara seorang ibu kandung dan anak. Karena memang belasan tahun nggak ketemu itu, saya nggak bisa bayangkan seperti apa. Dan akhirnya mereka bertemu, tetapi memang belum ada video, belum ada yang di-spill lagi ya, agar nggak tahu lah. Ini mungkin salah satu trik manajemen ya Mas Rais untuk menyimpan video ini dulu, jangan sampai dipublish dulu ya. Ataupun mungkin memang sengaja nggak dipublish untuk menjaga privasi dari seorang ibu kandungnya Farel ya. Dan itu sangat kita hargai pastinya ya. Oke, lanjut. Karena kita belum ada izin ya. ya kita ngalir. Kita harus hargai privasi beliau juga ya. Tuh, setuju. Tapi kalau komunikasi kan udah sering lah ya. Beberapa kali udah lah ya. Kalau komunikasi Ini sudah. Jadi kan agak rame tuh kayak masalah 10M tuh. Oh iya. Mungkin bisa jelasin detailnya gimana? Untuk masalah 10M itu kita sebenarnya, karena kan Om Rais dulunya agak jauh ya. Nah, 10 miliar itu sebenarnya total dari Om Rais lihat kira-kira pendapatan Farel total dari awal dia manggung bisa nggak? Iya. Sampai miliaran. Yang Om denger nih kayak penghasilan Farel berapa dari awal final sampai sekarang? Ya, kita sebenarnya nggak menyebutkan bahwa yang nggak bermaksud bahwa 10M dipakai sama keluarganya, enggak. Ya. Jadi itu miskomunikasi lah ya. miskomunikasi. Nah, ini jelas ya. Klarifikasinya jelas banget nih. Itu sebenarnya kalau miliaran oke lah, miliaran, tapi nggak sampai segitu. Ya. Nah, kalau jumlah pendapatan Farel dari awal viral bisa. Iya. Dari awal viral sampai sekarang 10M lebih, menurut saya juga sama. Kesalahan. Hanya meraba-raba ya. Tapi kalau miliaran pasti. Yo. Tapi
tapi nggak buka sebelum nggak sampai 10M gitu ya ya. 10M total dari, karena Farel kan sekali manggung lumayan lah ya. Dari Betul. awal Farel juga pernah iklan. Ya adalah. Adalah, kalau kita totalin adalah. Bukan berarti, oh ya, kan sekarang juga Jadi ada 10M jangan digoreng-goreng pembahasan, lagi guys. Sudah jelas ini baca klarifikasinya. komentar tuh kemana mobil Innova Farel, kan sering ditanyain gitu ya. Nah, mobil Innova itu sudah dijual ya, Dan, ya. Sudah dijual sebulan yang lalu, nggak sampai ya. Sebulan yang lalu ya. Karena mobil Innova itu Farel menyelesaikan sebagian untuk kredit, kan kredit adalah kredit, akhirnya Farel kan akhir-akhir ini kan nggak banyak job, akhirnya nggak bisa nyicil ya, Dan, ya. Nah, jadi jual untuk diselesaikan. Nah, setengahnya lagi rencananya mau diselesaikan Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada lah ya. Oh, mungkin Ya. ada masalah yang di Berani ngomong, Banyuwangi Iya. mau diselesaikan sisa duitnya itu loh guys beberapa ya. hal yang harus Iya, diselesaikan dengan uang. dengan uang. Oke, Farel tidak mau Saya nggak mau spill di sini, buka, jadi karena kita harus hargai loh guys. Takutnya rame lagi ya. Iya. Takutnya rame lagi. Tuh, Karena takutnya rame lagi, bener. Ya. Nah, soal- Yang penting mobil Innovanya sudah dijual ya. bingung juga ya. Oke. Nah, gitu. Gak apa-apa Rel, kita menghargai banget Mas Rais Sertifikat untuk yang hal ini dibahas, ya. sertifikat pertama Farel segala macam untuk yang rumah. Pertama itu ya rumahnya sudah buatkan itu ya. Kemarin kan sudah selesaikan pindah nama atas nama Farel ya. Ya, Rumah yang pertama yang Farel beli ya. Itu ya. ya mungkin gitu-gitu Ya, lah. tapi yang lain itu ya. Ya, intinya gitu ya. Oh, yang lain tuh belum. Kira-kira Farel Yang lain ada artinya asetnya itu ada yang sebagai nama Farel, ada juga yang belum. akhir-akhir ini kan juga sering berseliweran tuh di TikTok, di YouTube kan. Kira-kira yang mau Farel luruskan. Apa ya? Aku nggak pernah lihat komen-komen gitu. Itu pernah ya. Cuma tadi kan ada juga komentar, ada banyak yang mencoba speak up lah ya. Tadi termasuk speak up dari salah satu mantan kepala desanya Farel. Saya tidak melihat. Ya. Setelah saya ngomong sama Farel, intinya gini. Farel itu kan dilahirkan yang pertama di Makassar ya. Makassar. Nah, pada saat dia umur berapa ya? Punya kamu di Pasuruan umur berapa? Yang di kos Kau tuh umur berapa ya? 456. 456 tahun itu Farel di Pasuruan ibu. Jadi ibu belum jadi kepala desanya Farel pada saat umur Farel 56. Ya, kami yang Nah loh. Farel lahir di Makassar, terus di Pasuruan umur 456 tahun baru ke Banyuwangi. Jadi Mas Rais tadi sudah tegaskan bahwa saat itu belum menjadi kepala desanya Farel. Coba kita dengarkan dulu. kami ada video di siapa namanya lupa. Ya ibu kepala desa itu Ibu ya. kepala desa, mantan kepala desa. Jadi ibu kalau ibu berkomentar karena yang merasa sini mending ketemu sama kami ya. ya, karena yang merasakan Farel sendiri, Farel yang merasakan, Farel yang ada pada masa itu, Farel yang merasakan badannya segala macam. Jadi intinya Farel katakan bahwa penyiksaan itu sangat sering terjadi saat dulu di umur 4, 5, 6 ya gitu ya. Karena pada Iya. umur dia 8 tahun dia udah ngamen dan udah menghasilkan Ya. Kamu pada saat ngamen apa masih ada kekerasan itu? Enggak kan? Berarti kamu umurnya 4, 5, 6, 7 sebelum ngamen lah ya. Iya, sebelum dia ngamen artinya. Waktu ngamen itu udah bukan penyiksaan ya. Mungkin kayak lebih cara ngomong ya mungkin Berarti dari pengakuan kamu sendiri memang kamu kayak dulu tuh merasa asing banget ya. asing gimana tuh? Nggak, maksudnya kamu bilang lihat wajah kayak takut gitu ya. Maksudnya memang karena kamu yang namanya anak-anak yang ketika dipukul seperti itu Ya gimana ya kalau umpamanya kita pukul sama orang kita pasti ada rasa trauma ya. Ya pastilah. Ya, Apalagi karena ya waktu lihat muka dia ya pasti kayak ada rasa-rasa takut pasti ya. ya. Adanya trauma-trauma kemarin jadi kayak masih kepikiran gitu. dan itu nggak akan pernah lupa seumur hidup kan. Pasti dong. Ya, jadi Tuh. Dia trauma banget loh guys. Apalagi dia dari kecil juga sudah tahu bahwa ini bukan ibu kandungnya loh. Jadi dan kita nggak bisa menduga-duga seperti apa traumanya Farel. Tetapi dari statementnya Farel seperti ini, dia trauma banget loh. Kasian Rerel. mungkin kalau misalnya ngomong kan ada juga mungkin dari kakaknya Farel ngomong, Farel itu kan nggak langsung besar. Pertama kan Farel yang sebenarnya kan waktu kecil itu kan nggak tahu apa-apa. Ketika dilahirkan itu kan Kan nggak minta buat dilahirin. nggak minta juga. Guys, kan nggak minta dilahirin. Ini seorang anak 15 tahun. Jadi dia ini dalam banget loh guys. Jadi kalau kita cerna ya, saya nggak sanggup membahas bagian ini karena
lagi-lagi bisa bikin saya tuh bisa nangis lagi loh, karena iya, sejujurnya dari hati yang terdalam dia akan mengatakan seperti itu. Dia nggak minta dilahirkan kok. Jadi kita lanjut aja dulu. Dan Farel tumbuh dengan ya dalam kondisi seperti itu ya, ya. Jadi ya, kalau misalnya nanti dia pernah ngasih makan, kan kakak-kakakmu sering menyebutkan hal seperti itu ya. Tapi kan balik lagi ya, Farel juga pernah gitu kan. Ya, dan sebetulnya kalau masih dibahas-bahas masa lalu, ya sebelumnya terima kasih. Sebelum terima kasih dikasih makan, dikasih ini itu. Ya terlepas dari itu semua, aku juga ngasih makan kalian kan. Tuh, kan seperti yang saya katakan kemarin, impas sudah. Jangan diungkit lagi, Bu. Nah, cukup ya, lebih dari cukup sebenarnya. Betul, lebih dari cukup. Ya, Oke Farel. Jadi mungkin itu ya penjelasan langsung dari Farel. Dan sekali lagi saya tegaskan di sini, ini speak up ini atas permintaan Farel sendiri. Saya sendiri setuju. Bahkan saya berpikir bom waktu ini akan meledak ketika Farel umur 17 tahun. Dan ternyata di saat dia mau berulang tahun 15 ini, dia juga cukup dewasa dan dia juga sudah sangat matang berpikir ya, sehingga untuk bisa dia memang matang dan didewasakan oleh waktu seperti yang saya katakan kemarin ya. Oleh keadaan, maksud saya keadaan di masa lalu yang membuat dia lebih dewasa dari umur dia sebenarnya. Iya, bisa bilang gitu ya. Kayak maksudnya ya udahlah, udah cukup lah ya. Kayak karena sekarang aku lah dulu. Lihat aku lah gitu ya. Di Farel. Enggak apa-apa. Jadi Om Rais ini selaku manajer Farel, selaku produser Farel tetap mensupport ya. Walaupun Om Rais sudah tahu, sangat tahu justru. Ya, sangat tahu karena sudah hampir masuk 4 tahun lah ya. Dan sampai saat ini Om Rais belum pernah mendetil film apapun. Belum pernah. Jadi saya berpikir, dan ini semua kemauan Farel sendiri untuk speak up gini ya. Jadi bukan settingan dari Mas Rais ya. Luar biasa. Komentarnya, walaupun komentarnya ngomong seperti ini seperti itu udahlah. Karena yang merasakan itu Farel. Itu Bu Kepala Desa maaf banget gitu ya. Mungkin Bu Kepala Desa ketika dia dihantam, Bu Kepala Desa nggak dari situ. Iya. Iya. Tapi kalau mau viral di TikTok ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau maksudnya intinya hati-hati lah. Karena ini anak yang duduk ya. Iya. Ibu mantan Kepala Desa itu enggak, dia nggak merasakan. Nanti kan seriak loh guys statement dari Ibu Kepala Desa itu ya terhadap masalah Farel saat ini ya. Kita harus jadi itu ngomongnya gampang. Cuman kan yang merasakan ya. Ya, benar. Kita ngomongnya gampang. Yang merasakan Farel. Dia bisa ada kekuatan untuk speak up ini juga sudah sesuatu banget buat kita guys. Mungkin itu yang banyak hal-hal yang trauma. Ya bukan berarti Farel nggak bisa move on, ya. Tapi yang namanya trauma ya. Iya betul. Trauma ya trauma. Tapi saya yakin Farel sudah move on ya. Ada satu hal yang Om Rais terkejut banget ya. Terkejut banget pada saat kamu ngomong telepon terus WA. Itu yang bagus dulu. Jadi ini Om Rais bikin terkejut, shock banget ketika itu Om Rais lagi jalan sampai harus berhenti ketika kamu WA itu. Kamu ngomong. Ada dua hal kamu ngomong yang bikin Om Rais kayak ini anak kayaknya sakit banget gitu. Yang pertama kamu ngomong seandainya bunuh diri itu enggak dosa ya mungkin aku sudah melakukan itu. Dan itu Om Rais bikin shock, merinding banget. Kenapa kamu sampai di tahap itu gitu? Aduh, separah itu guys. Seandai itu tadi itu nggak dosa, harus dah lakukan itu loh. Anak umur belasan tahun dan masih kecil ya. Aduh. Coba kita dengarkan apa alasan Farel nih. Udah kan skip Ya, nggak mau jawab ya. Karena Tuh dia nggak mau jawab. Kamu juga ngomong, skip katanya. Kenapa nasib aku kayak gini ya? Di saat orang lain berpikir aku cukup sukses, tapi yang sebenarnya aku sangat menderita. Ya, kenapa? Waktu udah aku pikir-pikir lagi kebetulan dibilang sudah sukses ya, udah cukup sukses. Iya, setuju. Untuk anak sosial. Gimana jelasinnya? Suksesnya tuh kurang bisa aku nikmatin. Betul. Sukses untuk seumuran dia ya sukses banget Farel ya, tapi kurang bisa dinikmati. Yang perlu diketahui, Farel itu ketika dulu masih kecil ya, umur 11 tahun kan dia viral itu umur 11 tahun ya, mau masuk ke 12 lah ya, hampir 12 ya kan 12 tahun. Nah, Farel itu cuma tahu main gitu loh. Dia betul. Waktu main anak kecil udah sangat senang. Betul. Anak kecilnya pengennya main aja ya kan, nggak mikir duit, nggak mikir, nggak tahu dia. Main itu udah sangat berharga buat dia. Ya.
Ya, Farel? Ya. Benar ya. Tapi sekarang di umur 14 menuju ke 15 ini Farel sudah sangat mengerti ya, karena setiap job yang Om Rais dapat sebelum deal-dealan harga kan ngasih tahu Farel kan. Nah, Farel kita dapat ternyata job nih, transparan harganya banget sekian. guys manajemennya Farel ini guys. Kadang Farel coba up lagi Om, atau aman Om, nah, selalu kita transparan ya. Farel turun panggung, bahkan sebelum turun panggung Farel sudah terima uang. Tuh, sebelum turun panggung Farel sudah menerima uangnya guys. Farel ada yang mau, sebelum kita tutup nih, ada yang mau disampaikan? Jangan lupa subscribe. Jadi bagus. Ya, jadi kita Manajemennya tuh bakal syariah banget ibarat kata ya. Sebelum keringat-kering di badan, duitnya udah diterima. Bagus, the ya, kita best. kembangkan karena emang akun yang kemarin sama label kemarin itu ya ada beberapa alasan ya, jadi nggak bisa diambil, jadinya kita bikin lagi, kita kembangin lagi sih, gitu aja Bang. Ya, jadi teman-teman harus subscribe ya. Apa ya? Kita ramaikan ya YouTube-nya Farel yang baru. Udah, tadinya sih belum ya, kan? Maksudnya sebelum waktu itu kan sama Farel kan Om Rais pakein baju apa aja gitu kan, kayak ya udah Udahlah. Enggak apa-apa, ini kan ini dari sisi Om Rais gitu ya. Ternyata setelah Om Rais pahami, terus ngobrol-ngobrol juga sama kayak Bunda Titin ya gitu. Dia kan punya anak. Iya, sekarang Farel bukan anak-anak lagi ya. Jadi dia udah tahu maunya ketika baju seperti apa tuh dia udah tahu. Remaja, dia kayak punya prinsip, terus punya fashion style. Betul. Akhir-akhir ini Om Rais baru nyadari gitu, baru nyadari. Dulu kan ketika kita pakein baju apa aja mau, maksudnya ya, entah itu gambar Spiderman lah. Betul. mungkin ya is okay gitu ya. Karena memang sudah remaja sekarang guys ya. Aku punya fashion style gini nih, merek ini nih, modelnya begini nih. Nah, tapi sekarang akhirnya Om Rais memahami, oh iya, ternyata dia sudah mulai remaja. Gitu. Oke guys, mungkin sebelum kita tutup, Farel mau nyanyiin satu lagu lagi. Apa? Lagu apa nih nyanyikan sebagai penutup? Langsung itu kali ya? Coba. Apa ya? Boleh. Ya? Oke, baik teman-teman, terima kasih yang sudah menyimak ya podcastnya Farel, podcast pertamanya. Yuk kita subscribe YouTube-nya Farel yang baru ya. Jadi semua tadi sudah cukup jelas dijelaskan detail banget oleh Mas Rais dan Farel ya. Terima kasih teman-teman yang sudah singgah sini juga ya. Kita berpisah bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.